Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita ada tamu khusus Ustadz Yusuf Mansur. Saya muridnya beliau ini. Saya juga muridnya Dari beliau. 2005 ini. Oh. Sama-sama kita saling belajar. Jutaan. Sama-sama. Alhamdulillah beliau datang ke sini tanpa direncanakan, tiba-tiba muncul ke sini dan alhamdulillah ini dapat barokahnya. Dan kita akan bincang-bincang sedikit nih. Iya. Jadi, kalau ini penting tolong segera di-share ya. Ini ada UYM. Tolong di komen, kita akan bicara. Iya. Ustaz, kita baru saja buat konsep sejuta saudagar Indonesia. Penting itu. Training itu. Jadi anak-anak yang nggak mampu, anak-anak yang nggak punya uang, tapi ingin jadi saudagar. Gimana pandangan Ustaz mengenai konsep ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang kemuliaan itu kan juga walaupun bukan di harta secara mutlak, tapi biar bagaimana emang ini harta ini juga menempati posisi yang memang penting sekali. Jadi dan istimewanya kan Pak Ari ini pengen mengubah orang yang nggak punya menjadi pengusaha kan. Itu ya menurut saya. Nah, kita juga dari gitu sebabnya. Dulunya begitu juga. Begitu juga. Ya kan apa Amerika berapa persen itu? Amerika itu dia jadi negara superpower karena pengusahanya 11%. Ya itu. Indonesia berapa? Indonesia 1% aja belum. Belum. Singapura 7%. Coba. Malaysia 5%. Malaysia 5%. Akibatnya kan ekonomi kita dikuasai oleh orang lain. Iya, Gitu. Nah, itulah sebabnya bagaimana saudagar ini. Saudagar itu beda dengan konglomerat. Kalau saudagar itu insya Allah mereka rata kaum muslim yang berdakwah. Ingat gak dulu sejarah yang merubah Indonesia menjadi Islam ini kan para saudagar-saudagar, Iya, para pedagang-pedagang Islam. Itulah mengapa kita ingin bangkitkan kembali. Jadi target kita itu sudah 4% aja. Itu syarat minimum 4% penduduk Indonesia. Jadi Berarti negara adidaya nih. 12,5 juta orang. Nah, Ayo, gimana nih caranya bersambung. Ustadz supaya jadi saudagar yang sukses ini gimana caranya Ustadz bisa berbagi kan? Iya, saya lagi proses nih. Ini loh, banyak yang pengen jadi pengusaha kan, pengen jadi saudagar toh. Ya mudah-mudahan diri Allah SWT. Saya kira yang pertama nih Pak Ari, kalau saya lihat ya, yang pertama ini mau dulu. Mau dulu ya. Kemauan. Mau dulu. Kemauan. Ada nggak willnya? Terus yang kedua biar gimana memang ilmu kan. Harus dituntut ilmu itu, harus dipelajari, sering bergaul, sering baca buku, membuka diri. Yang ketiga ya doa ya. Doa-doa ya. Nah, mumpung ada Pak Ari ya kan, kita belajar dong dari sama-sama kita belajar. Ayo Pak Ari, Dan gimana? Ya ini kan gimana ya sekarang ini jumlah pengangguran ini Ustaz, Iya. tahu nggak? Lebih kurang hampir 12 juta dan Itu. lebih yang gawat lagi, 7 juta dan 20% yang sarjana. Itu. Sarjana. Jadi artinya 1,5 juta orang lah ya sarjana. Jadi begitu sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, habis-habisan uang, begitu lulus jadi pengangguran. Sebenarnya ini tentang sarjana, emang saya Iya. kasih catatan sendiri sih. Tentang sarjana nih. Bagaimana dia nggak mau disusahin hidupnya sama Allah coba. Ketika dia jadi mahasiswa tuh, bangunnya kesiangan mulu di kosannya kan. Gitu nggak? Silakan komen ya, sharing ya. Coba ya, kita terlambat sholat nih 2 jam. Kita terlambat sholat 2 jam. 2 jam setiap sholat kita terlambat. Kalau dikali 5 waktu, itu 10 jam. 10 jam sehari loh. Orang lain udah start gitu, kita masih di sini. Ini mahasiswa nih. Terus kemudian sebulan, kalau sebulan berarti 10 jam dikali 30, 300 jam. 300 jam dibagi 24, itu sama dengan kurang lebih 15 hari. 15 hari. Bayangin coba, kita hilang 15 hari. 15 hari dikali 12 bulan, berarti 180 hari. 180 hari dibagi 30, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Masya 6 Allah. bulan dikali 4 tahun, ya 8 semester. Berarti 24 bulan. 24 bulan. Iya. 2 tahun. 6 bulan dikali Iya, 4, 2 24. tahun, 2 tahun. Artinya anak-anak yang lulus 2014 baru kerja gitu 2016. Itu buat yang nggak bercanda. Kalau dia bercanda nih, matanya dia pakai Google, dia pakai internet, dia pakai YouTube yang Allah nggak redo, mundurnya berapa tuh? Belum lagi kalau kemudian dia berzina, begitu dia berzina 40 tahun lagi. Ya udah, emang jadi mayat hidup tuh. Kecuali dia bertobat kepada Allah SWT.
Jadi kenapa sekarang ini Allah nggak anggap guna nilai, Allah nggak anggap guna ijazah, bertolak belakang ketika Allah mencintai ilmu. Kan Allah mencintai ilmu, tapi bertolak belakang ketika kemudian Allah anggap dia nggak berguna. Apa kata Allah di dalam hadis kutsinya? Lau bali, kata Allah, I don't care. Boleh ente pegang 10 gelar, boleh ente pegang 10 master, boleh ente pegang 10 PhD, boleh ente pegang 10 ijazah, tapi kata Allah, aku yang punya rezeki kok. Aku nggak mau bagimu, apa kalian semua? Dia yang punya semua. Nah, makanya saya kira bagus juga tuh yang mau jadi pengusaha, startnya dari kesolehan, startnya dari pertobatan. Ngeri juga kan kita dibukain jalan jadi pengusaha, padahal kita sholat subuh enggak. Kita dibukain jalan jadi pengusaha, padahal kita sholat asar 5:30. Kita dibukain jalan jadi pengusaha, padahal kita doraka sama orang tua. Kita dibukain jalan sama Allah jadi pengusaha, padahal kita Masya Allah ambil duit haram kita doyan. Ternyata itu bukannya hadiah dari Allah, tapi itu istidrak. Lebih gawat lagi. Malah gak barokah bisnis ya. Nah, coba kalau manfaat ini tolong share ya, kayak komen ya, bagikan. Kemarin nggak ya masalahnya nggak banyak, tapi begitu kemudian diistidrakkan oleh Allah, masalahnya itu tambah banyak. Dan saya kira ini boleh bagus bergabung sama ISG ya, menjadi pengusaha-pengusaha bukan cuma sukses saya kira, tapi soleh-soleha. Soleha nomor satu. Dan 1. kemudian kalau sudah berhasil jangan lupa dakwah. Oh gitu ya? Iya, dakwah. Karena tadi saya janji, saya bilang oke ya, saya akan berbagi sedikit ilmu. Bagaimana caranya? Tujuannya apa? Supaya bisa dakwah. Iya benar. Nah kalau ketika dakwah kita bisa didengar, kalau kita bisa menunjukkan apa yang mereka mau. Iya. Nah ini adalah cara yang baiklah dilakukan. Kalau zaman dulu kan para wali-wali itu jago karena ilmu kebal. Kenapa ilmu kebal? Karena saat itu memang sedang musim perang kan. Masanya perang gitu kan. Nah sekarang perangnya sudah perang ekonomi. Sehingga dia walinya kalau misal perang hanya menunjukkan ilmu kebal jadi tukang obat gitu kan. Nah, karena itu dia sekarang harus bisa menunjukin bagaimana caranya perang ekonomi sehingga mereka bisa menjadi saudagar. Saudagar itu pasti sholat 5 waktu. Jarang tuh saudagar yang itu. Namanya saudagar. Kalau pengusaha bisa jadi dia nggak sholat, tapi kalau saudagar beda. Saudagar itu dia pengusaha. Beda yang takwa. Nah tadi yang Ustadz Yusuf Mansur sampaikan tuh penting, itu benar itu. Meskipun kita sarjana, tapi kita nggak sholat, kemudian mabok lagi. Lulus kuliah langsung sambil pestanya mabok-mabok lagi kan, coret-coretan baju, bukannya sujud syukur. Nah, akhirnya begitu lulus kuliah sama begitu lagi, akhirnya jadi malah 2,5 juta saja menganggur. Karena itulah mengapa nih Ustadz kita ingin sisi lain 2,5 juta ini kalau dihidupin dahsyat ya. Kalau 2,5 juta ini otak sudah pintar, tinggal hatinya aja, tinggal takwanya. Kalau otak sih saya rasa udah cukup, ya. Udah pinter. Udah. Oh, jadi kebanyakan nih orang pinter nih banyak Ustaz ya. Di mana yang susah ini orang baik. Di mana-mana orang pinter baru kita bangga, tapi kalau baik kita nggak bangga. Nah, karena itu kita mesti ngubah ya, Ustaz. Betul, Radar-radarnya tuh diaktifin, radar mata diaktifin, ya kan, absarina, asma'ina, ya kan, walisanina, qulubina. Itu semua diaktifin, begitu diaktifin. Yeah. Nanti kedengeran aja bisnis yang bagus, APA, lagi butuh modal kedengeran, kelihatan itu. Bener. Tapi karena mata kita rusak, mata kita ini ngeliatnya kagak bener. Kuping juga di kosan kerjaannya, mending nyari kutu enak ya kan di kosan gitu. Jadi macet semua urusan, dibersihin lah. Bisnis itu bener yang saya bilang itu, telinganya kalau kotor, matanya nggak kelihatan. Padahal bisnisnya cuma begini aja nih, begitu Allah buka, di situ dia. Bisnis itu cuma di sini aja, begitu dibuka, bener. Jadi dia bisnis itu bukanlah dia punya modal gede, kesempatan besar. Bukan, dia cuma diginin aja nih. Nah inilah yang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini Ustaz ya. Betul tadi Ustaz bilang tuh betul. Karena itu ini tuh dibuka. Jadi benar bisnis itu sebenarnya nggak ada, cuma Allah buka aja. Segampang itu ya. Ustaz ya. Gimana Ustaz? Iya kan kita kalau nyari modal kemana coba? Kan kita nyari modal coba, kita cari-cari urusannya susah-susah kan, padahal yang punya modal yang di atas. Inna tuha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatu. Turunin deh tuh
wal modala modaluk. Waktu modal lo udah tinggal ketemuan. Iya betul. Ya contoh sederhana Ustaz ya. Dulu contoh nama minum air putih ya. Ketika itu orang nggak ada yang berbisnis air putih. Wih, benar. Orang nggak ada yang bisa ngelihat. Benar. Padahal saat itu air gratis di warung-warung, bisa minum di warung Tegal, kita bisa minum di mana-mana, di Kendi lagi, masih ingat ya Kendi itu loh. Iya. Belum air. Air yang dijual itu hanya teh manis, kopi, air itu nggak ada. Jadi bisnis itu cuma begitu dibuka, air putih masukin di botol jadi bisnis. Nah, gimana cara dibuka itu? Nah itu dia, bener. Siap deh, insya Allah. Gitu. Pasang matanya ya, buka matanya, buka telinganya, insya Allah. Ya mulai dari sekarang tuh diminati, dunia usaha tuh diminati, dunia bisnis diminati. Sering baca-baca, sering lihat orang, lihat googling yang memang membuat kita menjadi tertarik ya. Kayak Jack Ma itu loh, ini kan gak masuk akal gitu. Jack Ma. Dia sekolahnya sebagai seorang guru kan. Dia ini sekolah sebagai guru. Belajar komputer baru tahun 95 ya. Gak ngerti sama sekali itu namanya email. Komputernya baru ngeliat. Tapi sekarang Jack Ma itu kan Tuhannya beda sama kita. Mesti kan kita ini yang lebih maju ya kan. Harusnya Tuhannya begitu. Allah. Berarti ada yang beda nih, apa kualitas diri kita memang beda. Nah, once ketika kualitas diri kita bisa setara, pasti kita berlipat-lipat ini manfaatnya ya. Pasti kita dapetin insyaallah. Terus belajar dari Pare. Sama-sama lah kita belajar Ustaz. Karena itu Indonesia emas itu hanya bisa tercapai kalau 4% penduduknya wira swasta. Bismillah. Artinya 12,5 juta. Jadi Ustaz, kita Bismillah. punya waktu ini 14 tahun. Bismillah. Kalau 2030 kita bisa menghasilkan 12,5 juta pengusaha-pengusaha, Indonesia disebut negara yang adidaya. Tapi sekarang kebanyakan orang pada menjadi pegawai negeri aja gitu. Sekarang sudah enggak sih kayaknya. Enggak ya, udah ya. Pengen jalanin Petren. Petren, ikut Petren tuh. Saya bilang itu Petren itu Jack Ma-nya Indonesia. Oh iya, mantap. Niatannya niat tulus aja kan. Jack Ma itu hanya ngeliat tuh nih teman-temannya di situ pada nggak bisa dagang, barang-barangnya bagus, keluar nggak bisa. Niat Jack Ma cuma nolong aja. Hati Dia bersih. bikinin, akhirnya dia nggak nyangka jadi konglomerat. Iya. Karena itu begitu niat nolong aja. Hanya niat nolong aja. Nama bisnis sudah datang sendiri. Niat nolong, niat beliin pulsa. Niat nolong gampang aja sih. Orang selalu bilang, Pak Ari, syarat bisnis apa? Nggak ada syarat. Bisnis nggak ada syarat. Ulangi Pak Ari, bisnis nggak ada syarat, ulangi. Nggak ada syarat Tuh, bisnis itu. dengerin. Nggak perlu ganteng, Nggak perlu. nggak perlu cakep, nggak perlu anak orang kaya, Nggak ada. nggak perlu ada duit, Nggak ada. nggak perlu berilmu juga lah. Nggak perlu, Untuk nggak. pertama mah ya. Nggak ada. Insya Allah lah. Nggak ada syarat tuh. Iya. Mumpung nggak ada syarat tuh, Nggak bilang ada aja dulu syarat. mau. Betul. Bilang aja dulu mau. Bener. Sama nih, kita nasib kita mirip berdua sama Iya. jadi kita nyambung. Ya udah, pokoknya benar doain ya Ustaz ya. Ayo kita doa dulu. Doa dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Amin. Mudah-mudahan orang Indonesia nih mulai dari Amin. TK-nya aja, mulai Amin. dari TK nih, Amin. udah jadi pengusaha. Amin ya Allah. Mulai dari SD udah jadi pengusaha. Amin. Mau apalagi yang SMP, SMA Amin, amin. dan di bangku kuliah. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah populasi pengusahanya Amin. bukan cuman 4%. Amin. Ya. Amin. Bisa 7%. 14%. Kalau 10%. Apa 10%, ya nggak? Amin. Biar supir-supir kita orang Amerika ya. Amin. Iya, bener. Aminin dong, amin. Supir kita, Share kongsi, aminin. tukang gosok kita ya, nggak Amin. orang Amin. Hong Kong. Amin. Mantap ya kan? Amin dong, amin. Tukang kebunnya Amin. orang New Zealand. Tulis Oh, amin. Yang mengembala kambing kita ya kan? Amin. Orang-orang Amin. Selandia Baru, Allahumma sholli Orang yang nyetrika orang Jepang. Nah itu dia. Ya, amin. Insya Allah mudah-mudahan ada. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih Ustaz ya. Saya. Ya. Ustaz. Makasih. Tangannya lembut bener ini. Ini juga lembut. Oh, Ustaz.